Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom bagi kita semua. Puji syukur karena saudara-saudara masih bersama-sama mengikuti firman Tuhan pada saat ini. Kita memuji nama Tuhan di atas pimpinan yang telah Tuhan berikan. Kita memuji nama Tuhan di atas segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di syurga, terpujilah namamu, Engkau yang memberkati dan Engkau yang melindungi kami, sehingga kami berada dalam keadaan yang baik, dapat mempelajari firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Inilah doa kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah mengatasi halangan bangsa bukan Yahudi. Ayat renungan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44 dan 45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Halangan tertinggi dan terbesar yang harus diatasi dalam misi gereja perjanjian baru ialah tembok tinggi yang orang Yahudi dirikan antara diri mereka dengan bangsa-bangsa lain juga. Orang-orang bukan Yahudi, ialah siapa saja yang bukan 100% Yahudi tulen. Jika seorang itu mempunyai darah asing dalam diri mereka, maka mereka dianggap berada di luar anggota keluarga iman dan di luar hubungan perjanjian istimewa Tuhan dengan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam awal firman Tuhan renungan kita pada saat ini, sudah dikatakan dibuat perbezaan, dibuat tembok yang tinggi di antara yang Yahudi, orang Yahudi dan bukan Yahudi. Apa yang dibuat oleh mereka? Siapa saja yang bukan orang asli, orang tulen, dikatakan tidak berhak bersama dengan orang Yahudi. Ini adalah merupakan hal-hal yang tidak baik jika timbul dalam gereja kita. Ini adalah hal-hal yang membuatkan umat-umat Tuhan, anggota gereja kita, menjauh daripada gereja dan menjauh daripada Tuhan. Saya ingin ingatkan kepada para pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin jemaat. Ingat, sebagai pemimpin jangan biarkan kita membina tembok pengasingan. Sebagai pemimpin gereja, kita harus fleksibel. Kita harus melihat kepada semua orang, tidak kira apa bangsanya. Harus adil kita akui mereka. Masa yang diambil adalah bertahun-tahun dan banyak mujizat serta kesabaran dan pimpinan Roh Kudus yang penuh kuasa untuk mula meyakinkan para pemimpin gereja Kristen bahwa mereka tidak seharusnya menjalankan sebuah klub eksklusif hanya untuk diri mereka sendiri saja. Pintu keselamatan harus dibuka kepada semua orang yang mempunyai iman kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dan yang telah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Lihat di sini, kata-kata dalam renungan kita pada saat ini adalah pintu keselamatan itu layak bagi semua orang. Tidak kiralah siapapun kamu, tidak kiralah bagaimanapun kamu pada saat ini. Semuanya layak untuk pintu keselamatan Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita juga adalah manusia yang berdosa. Orang-orang di luar daripada gereja kita juga, mereka berdosa. Mereka juga harus diterima dengan baik. Karena Tuhan tidak pernah membeza-bezakan. Semuanya akan Tuhan lihat sama di matanya. Saudara-saudara, oleh itu keselamatan tidak lagi berdasarkan kelahiran pertama ke dalam keluarga Yahudi, tapi pada kelahiran kedua dalam keluarga rohani Tuhan. Yahudi tetap pada kelahiran. Apabila Petrus datang ke rumah Kornelius, dia yakin bahwa dia telah dipimpin oleh Roh. Tetapi dia tidak pasti mengapa Roh telah memimpinnya ke sana. Setelah anugerah pemberian yang sama telah diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi, yang telah diberikan kepada umat-umat percaya semasa Pentakosta, Petrus tercengang-cengang. Saudara-saudara yang terkasih, siapapun yang ada di sekitarmu pada saat ini, apapun keturunan bangsanya,
jangan bezakan dengan orang yang ada dengan sekitar kita. Kita harus adil bersama-sama dengan mereka. Dia Cina, dia Melayu, dia Kedazan, dia Dusun, atau apapun bangsa-bangsanya yang lain. Mereka tetap sama di mata Tuhan. Kita tidak pernah dibezakan oleh Tuhan. Kita tetap sama di mata Tuhan. Saudara-saudara, pada zaman kita, Tuhan masih mau mencengkangkan gereja, masih memperlihatkan gereja bahwa terdapat ramai orang seperti perempuan Samaria di sumur yang kita tidak pernah harapkan untuk mempunyai kehidupan rohani. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah demikian. Yohanes 4 ayat 23. Semoga kita bekerja sama dengan roh dalam mencari mereka yang Tuhan sedang cari. Saat ini kita diperingatkan, mari kita kerjasama membawa mereka mengenal Tuhan di dalam kebenaran. Siapapun kamu, apapun tugasmu dalam gereja, tidak kira kamu pemimpin teratas ataupun kamu sebagai anggota jemaat biasa. Tetap sama, jangan berlaku ketidakadilan. Biarlah menjadi adil dalam segala perkara. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Mari berdoa. Bapa di surga, puji syukur pimpinan Tuhan begitu baik yang kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih dengan nasihat-Mu, dorongan nasihat, teguran Tuhan kepada kami masing-masing. Kami harus berlaku adil. Kami jangan membanding-bandingkan suku-suku bangsa, bahasa. Tapi kami menjadikan bahwa semua adalah sama. Karena Tuhan juga mengatakan bahwa semua adalah sama di mata-Nya. Engkau ya Tuhan. Terima kasih mendengar doa ini. Menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berserah. Amin.